menggarap di atas lahan negara ya silahkan aja. Tapi juga proses kepindahannya kita kan tidak main usir-usir aja. Ya. Nah itu. Berarti Bang ini tanah seluas 300 hektar ini sekarang ini statusnya udah resmi pembebasan semua ya untuk Venipon? Sudah menjadi milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan sudah bersertifikat. Orang Siantar kan gemar tinju. Jadi itu berdasarkan hasil survei Bang ya, gemar tinju ya. Jadi PON ini tidak sekedar pesta olahraga, tapi PON ini juga diharapkan seperti geliat ekonomi juga. Bagi ada semacam multiplier effect. Ada geliat ekonomi, orang berolahraga, menonton pertandingan, semangat semua. Tapi di sisi lain ada geliat ekonomi, terutama UMKM. Kita harapkan nanti ini juga bisa berkembang. Selamat pagi Bang Afifi Lubis. Terima kasih atas waktunya udah diluangkan untuk datang ke kajian berita hari ini Bang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Selamat pagi. Rasanya cerah memang. Hari ini menyenangkan sekali. Mudah-mudahan pertemuan hari ini memberi manfaat terutama dalam penyampaian informasi kepada masyarakat lewat forum kajian berita ini. Terima kasih Bang Afifi. Sahabat kajian berita, tamu kita hari ini adalah Abangda Afifi Lubis, seorang ASN senior di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang sekarang mendapat amanah menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian Pelaksanaan Panitia PON 2024 untuk wilayah Sumatera Utara ya Bang ya? Benar. Sebagai Ketua Harian, sudah tentu saja Abangda kita ini sangat bertanggung jawab dalam mempersiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan PON di Sumut nantinya ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak sahabat kajian berita untuk berbincang-bincang secara langsung dengan Abangda Afifi Lubis. Nah, saya manggil Abang aja ya, biar lebih simpel. Kayak gitu. Baik, silakan. Nah, Bang langsung aja nih, saya mau nanya nih. Sebentar lagi kan kira-kira persiapan PON kita ini tinggal 11 bulan ya Bang ya? Iya. Kira-kira apa saja nih yang sudah dipersiapkan untuk pelaksanaan PON di 2024 mendatang nih Bang? Baik, terima kasih Dek Risa. Ya, terima kasih. Tentu terkait dengan penyelenggaraan PON itu sendiri pada saat seperti sekarang ini sejak Sumatera Utara dan Aceh memenangkan bidding, artinya dulu ada bidding, ada proses shelternya, seleksi terbuka untuk menjadi tuan rumah. Pada tahun 2018 yang lalu, tentu sejak saat itu sudah dilakukan upaya-upaya dalam arti mempersiapkan Sumatera Utara sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Memang disadari bahwa persiapan ini sedikit agak tersendat. Ya, tersendat ini karena beberapa peristiwa yang kita anggap cukup katakanlah mengganggu juga, terutama dari sisi anggaran. Ketika itu Sumatera Utara yang seharusnya sejak tahun 2018-19 yang lalu, tahun 2020 kita sudah seharusnya mempersiapkan berbagai venue atau sarana-sarana tempat pertandingan. Tapi ketika itu 2 tahun Indonesia dilanda COVID. Ini tentu membawa dampak terhadap penyelenggaraan, terhadap persiapan untuk pembangunan venue. Karena dana-dana yang banyak berpindah untuk anggaran COVID ya Pak ya? Anggaran COVID untuk penanggulangan permasalahan COVID kala itu. Tapi di sisi lain kita juga tetap senantiasa mempersiapkan. Artinya sampai dengan saat ini, secara khusus untuk Sumatera Utara, kita masih berjalan sesuai dengan capaian hasil yang diinginkan. Walaupun di sana sini ada beberapa sisi keterlambatan. Seperti misalnya persiapan yang berhubungan dengan venue, lapangan-lapangan olahraga. Saat sekarang pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu sudah mempersiapkan beberapa venue-venue baru. Ada berapa titik nih Bang venue-nya nih Pak? Untuk di Sumatera Utara? Venue itu kita buat terpusat di satu lapangan olahraga yang nanti akan dinamai sebagai Sumut Sport Center. Itu berada di Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang, jalan menuju ke Bandara Kuala Namu. Ada 2 sisi berhadapan, kiri dan kanan jalan.
lebih kurang 300 hektar ada lahan di sana, dan saat ini sedang berlangsung lima pembangunan di sana. Yang pertama, stadion utama. Stadion utama ini merupakan dana yang dibantu oleh pemerintah pusat melalui PUPR membangun sebuah stadion utama. Yang kedua, pemerintah Provinsi Sumatera Utara membangun juga venue untuk lapangan tanding martial arts. Nah, kemudian ada Stadion Madia untuk lomba atletik. Di samping itu juga ada gor bola voli dan untuk arena motocross. Jadi ini yang dibangun di kawasan itu sekarang. Ya, ini memang merupakan upaya dan kerja keras lah. Artinya APBN atau anggaran pendapatan belanja nasional itu APBN belanja negara dari pusat dikucurkan juga, dan kita APBD juga siap untuk melakukan upaya-upaya persiapan ke arah itu. Itu dari sisi barangkali venue. Tapi dari sisi lain untuk kesiapan administrasi dan lain-lain, panitia PB PON ini untuk khusus wilayah Sumatera Utara yang sudah ditetapkan dan dilantik oleh KONI pusat. Ini juga sudah mempersiapkan administrasi kesiapan yang berhubungan dengan aktivitas kegiatan tersebut. Kami kira ini. Kalau untuk kesiapan atletnya sendiri seperti apa nih Bang? Kalau atlet khusus itu tidak di bawah koordinator atau tidak di bawah komandonya PB PON, tapi itu secara khusus nanti ditangani oleh KONI Sumatera Utara. Jadi pembinaan atlet, kita mengetahui bahwa untuk khusus PON ini Aceh Sumut ada 64 cabang olahraga yang akan dipertandingkan yang tersebar di antara 2 provinsi, baik di Aceh maupun di Sumatera Utara. Sumatera Utara kebagian 34 cabur sama dengan di Aceh. Jadi persiapan atlet Sumatera Utara ini sudah dilakukan. Ada yang sifatnya pelatda yang dilakukan penjaringan atau talent scout oleh pihak KONI Sumatera Utara, mengikuti berbagai event dalam rangka persiapan PON seperti kejurnas dan lain-lain atau prapon dan lain-lain. Jadi pada umumnya kemungkinan Sumatera Utara akan mengikuti seluruh cabur tersebut. Bang, kita balik lagi ke venue nih. Karena kan sempat ada isu nih yang berkembang bahwasannya ada kendala di pembebasan lahan nih terkait dengan PTPN 2 ya yang memiliki lahan kalau nggak salah ya Bang ya. Kira-kira itu seperti apa? Ini sebagai informasi untuk sahabat teman-teman di kajian berita untuk mengetahui biar kita sekaligus meluruskan nih di podcast ini. Kira-kira seperti apa tuh Bang? Sebenarnya begini, lahan tersebut itu lahan kepemilikannya berdasarkan hak guna usaha HGU adalah PTPN 2. Artinya itu legal dimiliki oleh PTPN 2. Nah, pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini ketika sudah ditetapkan sebagai tuan rumah maka memerlukan sebuah lahan luas untuk rencana pembangunan pusat olahraga terpadu atau kompleks sport center tadi. Lahan seluas 300 hektar ini dibebaskan lewat proses pengadaan tanah pemerintah melalui ganti rugi yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian BUMN. Ya, Kementerian BUMN memberikan penghapus bukuan terhadap aset PTPN 2. Nah, kemudian kita bayar, pemerintah provinsi itu membayar. Ya, artinya pemerintah sendiri pun bagi kebutuhan lahan nggak boleh juga main ambil-ambil seperti itu. Tentu semuanya ada prosedur. Benar. Nah, lahan itu legalitasnya, kepemilikannya adalah milik PTPN 2 melalui Kementerian BUMN. Tapi HGU ya Bang ya? HGU, itu masih bukan status HGU. Status HGU, kemudian lahan inilah yang dihapus bukukan oleh Menteri BUMN, dialihkan kepemilikannya kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui proses ganti rugi. Nah, kemudian setelah itu dilakukan, proses berikutnya adalah melegalkan keberadaan lahan tadi menjadi milik Pemprov, dan itu sudah bersertifikat. Artinya itu sudah menjadi milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jadi kalaulah selama ini mungkin ada yang mengklaim dan lain-lain sebagainya, saya pikir apa yang kami sampaikan ini sudah jelas. Ya, mungkin saja ada penggarap di atas lahan-lahan tadi. Nah, pembebasan penggarap ini juga kan ada proses. Artinya kita juga tidak menggusur sembarangan. Ada semacam kita katakan ganti rugi tidak, karena itu milik pemerintah ya. Tapi pemberian kerohiman menilai kalau dia sempat membangun di atas tadi ada bangunan, itu dihitung oleh
KJPP namanya. Ada tim Berarti nilai Eurasia. bangunannya yang Iya, kita nilai hitung bangunan ya. tanah tidak. Tanah itu jelas milik pemerintah, milik negara. Benar. Nah, jadi kerugian terhadap bangunan yang dibangun di atasnya itu yang dihitung, kemudian diganti rugi. Kemudian ada tanaman di atasnya diganti rugi. Jadi pada prinsipnya lahan itu lahan negara. Jadi kalaupun ada hal-hal yang muncul di tengah-tengah masyarakat mengklaim bahwa itu lahannya, itu sebenarnya tidak beralasan juga. Karena itu memang lahan negara. Tapi memang tidak ada masyarakat di sana yang memiliki sertifikat hak milik atau memiliki Grand Sultan, karena kan Grand Sultan itu sertifikat tanah tertua ya Pak. Memang nggak ada yang Bang ya minta. Tidak, tidak. Berarti Artinya, memang mereka hanya datang, ini ada lahan kosong. Oh yaudah kita berdayakan buat bangunan, kita tinggal di sini. Memang tidak ada legalitas resmi ya dari tidak situ ada, masyarakatnya. tidak ada. Tentu pemerintah juga kan meneliti sejauh itu. Kita juga tidak BPN mungkin ya, kepada Badan Pertanahan Nasional. Tentu itu diteliti sebelumnya kepemilikannya. Dan kemudian seperti tadi, setelah lahan dibebaskan juga pemerintah harus mengeluarkan anggaran lagi untuk membiayai kepindahan atau kerohiman. Tidak ganti rugi ya, kalau ganti rugi berbeda. Ya. Nah, kita memberikan uang kerohiman terhadap tanah, terhadap bangunan, tanaman yang ada di atas tanah tadi. Kalau tanahnya itu jelas milik pemerintah, milik negara gitu. Berarti Bang ini tanah seluas 300 hektar ini sekarang ini statusnya udah resmi pembebasan semua ya untuk Venipon? Sudah menjadi milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan sudah bersertifikat. Nah, termasuk begini, ketika pihak Kementerian PUPR, ya, Kementerian PUPR yang sudah mengalokasikan anggaran untuk membangun satu stadion di kawasan itu, salah satu prasyarat yang mereka minta adalah legalitas lahan. Itu dibuktikan dengan sertifikat. Maka kita sudah pecah sertifikat tadi, ada seluas lebih kurang 12 hektar yang kita serahkan kepada Kementerian PUPR bahwa legalitas lahan ada jaminannya. Ini bahwa itu tidak ada masalah di atas lahan tadi dan itu memang lahan negara. Tapi ya baiklah mungkin ya selama ini ada orang yang menggarap di atas lahan negara ya silahkan aja. Tapi juga proses kepindahannya kita kan tidak main usir-usir aja. Ya. Nah itu sih. Kalau untuk pemindahannya sendiri kan Bang, apakah setelah kita kasih ke Rohingya ya, ke ini ya, apa tadi istilahnya? Kerohiman. Nah, kerohimannya itu apakah kita juga menyiapkan juga lahan lain untuk lokasi masyarakat yang pernah ada di situ atau tidak? Atau tidak. Hanya ganti uangnya saja? Iya, kita hanya mengganti tanah dan bangunan di atasnya. Kalau untuk merelokasi lagi tidak. Berarti itu setelah kita berikan itu menjadi urusan pribadi masing-masing ya Bang ya. Iya. Nah, ada lagi nih yang menarik nih Bang. Karena kan kalau seandainya di Aceh mereka tidak ada membangun venue baru nih untuk persiapan PON. Sementara kan di Sumut nih kita sangat banyak nih sampai 300 hektar lahan ya yang kita bangun untuk persiapan PON. Kira-kira nih apakah kita membangun ini dikarenakan memang Sumut sendiri dirasa tidak memiliki tempat yang proper nih untuk persiapan atau gimana nih Bang? Di satu sisi ada benarnya ya, tapi di sisi lain tentu dengan perkembangan keadaan seperti sekarang ya, kita melihat bahwa fasilitas olahraga yang ada di Sumatera Utara sejak Sumatera Utara menjadi tuan rumah pertama di luar Pulau Jawa, PON ketiga itu di Sumut tahun 1953. Dibangunlah beberapa fasilitas kala itu. Kita masih punya fasilitas di Gor Veteran, Jalan Veteran. Kita masih punya Stadion Teladan. Lihatlah kondisi barang-barang tua tadi. Artinya fasilitas itu sudah menjadi tua. Benar. Untuk kondisi seperti pertandingan sekarang sudah harus banyak renovasi. Nah, demikian juga dengan beberapa fasilitas olahraga lainnya. Dan ini kami perlu sampaikan juga. Artinya begini. Dalam event nasional seperti PON ini perlu memang benar-benar perhitungan venue atau lapangan itu menjadi lapangan yang benar-benar standar. Kenapa? Andai itu misalnya katakanlah akuatik, kolam renang, di situ ada pertandingan renang. Pertandingan renang yang dilakukan ketika PON di Sumatera Utara yang akan datang tidak menutup kemungkinan terjadi pemecahan rekor, mungkin rekor nasional, rekor Asia atau rekor dunia sekali, rekor Olimpik. Nah ini tentu kondisi kalau kita lihat sekarang lapangan Selayang, kolam renang Selayang yang milik Sumatera Utara itu dengan keadaan kejuaraan seperti sekarang itu sudah tidak memadai.
Nah, apa yang dilakukan tentu perlu rehab, termasuk kolam. Kolam itu benar-benar diukur, artinya 1 milimeter tidak boleh kurang. Misalnya kalau itu 50 meter. Jadi harus benar-benar sehingga ketika terjadi lomba dan pemecahan rekor itu akan diukur. Andai kata itu rekor Asia misalnya, diukur. Begitu diukur ternyata lapangannya kurang 5 cm, maka rekor itu tidak diakui. Nah, tentu ini bukan pemecahan, padahal kemungkinan untuk pecah rekor itu ada, itu salah satu kan. Nah, bisa aja dalam PON yang akan datang akan terjadi pemecahan rekor. Ya, rekor itu tidak akan dianggap sah apabila venunya tidak memenuhi syarat. Artinya ada penelitian seluruh venue yang ada dengan mendatangkan technical delegate namanya. Technical delegate inilah yang nanti mengukur keabsahan dari setiap lapangan untuk layakkah itu pada sebuah event seperti PON. PON ini menjadi event terbesar pesta olahraga di Indonesia. Jadi kondisi-kondisi ini terhadap lapangan-lapangan kita yang ada, kita juga melakukan ada 2 sisi. Yang pertama melakukan rehab, renovasi terhadap lapangan-lapangan yang ada, seperti misalnya lapangan kolam renang Selayang, GSG kita, Gor Veteran dan lain-lain sebagainya. Dan itu kita datangkan tim delegate untuk menilai dulu besaran lapangan, misalnya Gor bulu tangkis ada. Tapi juga kita butuh, namanya kita penyelenggara, tentu ada sesuatu keinginan yang bisa tertinggal yang kita lakukan sebagai penyelenggara PON ke-21 ini. Apa itu? Itulah legacy. Legacy artinya ada nanti begitu PON di Sumatera Utara, maka Sumatera Utara selesai PON akan memiliki fasilitas-fasilitas baru. Inilah momennya, kira-kira begitu. Mungkin selama ini kan tidak seluruhnya pembangunan olahraga itu menjadi perhatian, tapi dengan momen PON ini kesempatan kita membangun fasilitas seperti sekarang ya. Kementerian PUPR sudah mengalokasikan untuk membangun sebuah stadion baru. Setidak-tidaknya ini menjadi pengganti stadion Teladan ke depan karena ini lebih standar. Lebih standar nanti. Jadi Stadion Teladan itu tahun 53 kala itu ketika PON ketiga di Sumatera Utara dilakukan di luar Pulau Jawa. Setelah PON pertama di Solo, kemudian di Jakarta, masuklah PON ketiga di Sumatera Utara kala itu. Nah, kondisi-kondisi inilah ya, kondisi keberadaan venue-venue sarana olahraga ini kita melakukan ada yang dibangun baru dan ada yang direnovasi gitu. Nah, nanti apakah kan ini kita jadinya punya lahan baru nih untuk olahraga yang lebih proper, yang lebih sesuai mungkin dengan standarnya gitu. Nah, untuk lahan-lahan lama sendiri apakah itu nanti tidak akan menjadi teronggok begitu saja, Bang? Karena kayak mengingat beberapa kasus ya, ketika sudah ada yang baru, yang lama itu akan ditinggalkan. Dan kira-kira ada tidak hal-hal yang akan dilakukan atau upaya-upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi itu gitu, Bang? Ini benar sekali. Terkadang inilah ya, membangun itu lebih gampang daripada merawat, ya, memelihara itu lebih gampang. Tentu kita tidak berkeinginan seperti itu. Artinya salah satu keinginan kita sukses yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan PON 2021 ini, di samping sukses sebagai penyelenggara, kita juga sukses sebagai pencapaian prestasi khususnya atlet-atlet kita. Kemudian kita juga sukses secara administrasi penyelenggaraan dan sukses pasca pemanfaatan lahan-lahan ataupun pasca pemanfaatan sarana-sarana yang digunakan. Benar, karena itu paling penting sebenarnya setelah itu. Karena kan kalau kita melihat kan momen PON ini mungkin hanya momentum gitu kan Bang ya. Nah itu dia yang paling penting, itu setelah itu gimana gitu Bang? Ya tentu kita harapkan, artinya Sumut sebagai tuan rumah PON 21 ini menjadi awal kebangkitan olahraga kita lah. Ya bagaimana dengan sarana yang ada, kemungkinannya kalau fasilitas olahraga kita nanti di sini memang memadai, memenuhi syarat baik terutama untuk event internasional. Kenapa tidak? Kita mungkin bisa berkaca dari kondisi Palembang, Sumatera Selatan. Jakabaring. Mereka punya komplek olahraga Jakabaring yang tidak hanya digunakan bagi event ketika berlangsungnya misalnya Asian Games di Indonesia. Palembang juga menjadi bagian dari tuan rumah Indonesia di samping Jakarta yang sudah memiliki fasilitas lebih lengkap. Jakabaring juga digunakan. Jadi Asian Games itu ada di Palembang, kemudian ada juga di Jakarta. SEA Games juga demikian. Jadi fasilitas olahraga yang ada di Sumatera Selatan di daerah Jakabaring itu tetap digunakan. Kita berharap juga demikian. Jadi
Harapan kita Sumatera Utara ke depan juga dengan fasilitas yang ada, mungkin katakanlah seperti kita membangun gedung bowling, sarana bowling di sini. Untuk ke depan mungkin ada event olahraga bowling internasional yang bisa dilakukan di Sumatera Utara, atau setidaknya bagi kawasan-kawasan yang ada, negara-negara yang ada dekat-dekat dengan Medan begitu. Contoh Singapura, Malaysia, yang mungkin bisa semacam ada open tournament bowling di Sumatera Utara yang bisa dimanfaatkan nanti. Artinya sarana itu sudah kita miliki. Selama ini kita tidak punya lapangan bowling. Nah, ini salah satu yang kita bangun. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti akan lebih banyak lagi kegiatan lain di Sumatera Utara. Di samping kita berharap olahraga Sumatera Utara akan lebih bergairah begitu. Nah, berarti harapannya Bang, untuk venue yang lagi dibangun ini akan terus digunakan oleh masyarakat Sumatera Utara, khususnya di Liserdang ya, karena di kawasan situ untuk terus mengasah kemampuan olahraganya dan melahirkan atlet-atlet yang berprestasi dari Sumatera Utara. Pastinya tentu nanti kita akan menganggarkan ya untuk biaya-biaya ke depannya seperti perawatan dan yang lain. Apakah sudah ada rencana-rencana lainnya gitu Bang, untuk misalnya jika ingin menggunakan lahan nantinya apakah ada aturan-aturannya kayak untuk latihan renang atau apa, itu apakah masuknya nanti ke Pemko atau ke ini Bang? Kira-kira sudah ada gambaran belum? Karena kan ini masih PON ya ranahnya sebenarnya. Cuman kan saya penasaran nih, mungkin sahabat kajian berita juga demikian gitu, karena kan antisipasinya ke situ gitu Bang. Jadi benar ya, dengan fasilitas baru yang demikian banyak yang sudah kita perbaiki secara renovasi maupun kita bangun baru, tentu ini membutuhkan perhatian. Mengurus yang begini tidak cukup hanya sekedar orang-orang tertentu saja, tetapi ini akan dilembagakan. Itu yang menjadi konsep pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jadi nanti ada semacam unit pelaksana tenis yang akan menjadi pengelola dari sarana olahraga yang ada, mungkin di Dinas Pemuda dan Olahraganya Sumut. Jadi Pemprov jatuhnya ya Bang? Iya, Pemprov. Nah, itulah yang nanti akan mengurusi khusus untuk fasilitas tadi. Bagaimana ketentuannya tentu diatur berdasarkan perkembangan yang ada. Bagaimana ke depan, apakah nanti ada bisa penggunaan pemakaian itu dengan memberikan income bagi daerah, itu nanti akan diatur lebih lanjut. Tapi yang namanya fasilitas umum tentu lebih mengedepankan pemberian pelayanan fasilitas kepada masyarakat daripada menarik semacam retribusi atau menarik uang lah dari masyarakat. Bukan itu tujuannya. Kita lebih mengarah kepada orientasi sosialnya, social orientednya daripada sekedar cari profit dalam fasilitas itu. Saya kira itu pemikirannya nanti. Tapi jelas ya, saya yakin dengan fasilitas-fasilitas demikian tentu perlu pengelola yang lebih teknis dalam menanganinya. Terakhir nih Bang, terkait pembagian kita sebagai tuan rumah Sumut dan Aceh. Pembagian itu seperti apa nih Bang untuk PON 2024 mendatang? Ini terkait dengan pembagian cabur barangkali. Iya. Ya, cabur oke. Cabur ya. Total keseluruhannya ada berapa nih Bang? Ada 64 cabang. 64 oke. Cabang ya. Jadi 33 cabang, 34 cabang di Sumatera Utara, 30 cabang di Aceh. Cabur ya. Jadi kita kebagian beberapa aktivitas kegiatan olahraga di sini. Dan Sumatera Utara sendiri juga tidak terpusat di Kota Medan. Jadi kita memberikan peluang, kesempatan kepada daerah-daerah di sekitar Sumatera Utara. Contoh untuk olahraga perairan nanti itu akan kita buat di Toba. Kenapa? Toba itu kan salah satu unggulannya Sumatera Utara. Itu daerah wisata. Nanti kemarin juga F1 internasional itu juga diselenggarakan di sana. Powerboat ya. Powerboat yang di Bali G kemarin ya dengan Danau Tobanya. Kita juga merencanakan olahraga perairan nanti akan dilaksanakan di Danau Toba. Nah, jadi ke daerah Toba ini menjadi salah satu tuan rumah. Artinya masyarakat Sumatera Utara harus menikmati seluruhnya lah. Kemudian daerah-daerah terdekat seperti Binjai. Binjai juga ada beberapa event olahraga nanti kita mainkan di Binjai, di Gor Binjai. Kemudian Siantar. Nah, ini juga dukungan pemerintah daerah seperti Siantar, mereka sudah merenovasi, menganggarkan di APBD-nya untuk renovasi Gor Siantar. Saat ini sedang dikerjakan. Nah, itu nanti juga kemungkinannya cabang olahraga tinju. Orang Siantar kan gemar tinju. Jadi kemungkinan itu berdasarkan hasil survei Bang ya, gemar tinju ya. Kita mungkin tinju akan pusatkan di Siantar. Kemudian nanti Deli Serdang. Di Deli Serdang itu ada beberapa cabang termasuk kompleks olahraga kita kan Deli Serdang.
Serdang Bedage juga ada. Itu ada lomba ketangkasan berkuda. Itu direncanakan di Serdang Bedage. Tanah Karo juga untuk kawasan mountain bike. Ya, mountain bike itu dimainkan di Tanah Karo karena lahannya lebih layak, memungkinkan sekali untuk mountain bike, sepeda gunung itu. Itu mungkin di daerah Tanah Karo. Nah, termasuk kegiatan-kegiatan lain. Jadi tersebar di beberapa daerah kita di samping Medan sendiri. Karena di sini fasilitas olahraga yang paling banyak kan di Medan. Jadi tersebar. Nah, kemudian dari cabur-cabur tadi yang diselenggarakan tadi, di samping kita lakukan penyebaran di beberapa kabupaten kota, Aceh juga menyelenggarakan. Kemudian hasil kesepakatan dulunya itu opening ceremony karena tuan rumah bersama. Ini menjadi PON pertama di Indonesia tuan rumah bersama. Kalau dulu apa itu? World Cup Piala Dunia, World Cup dulu tuan rumah bersama pertama kalau saya nggak salah itu Korea dengan Jepang. Nah, dibuat di Asia itu Korea dengan Jepang tuan rumah bersama. Nah, ini PON pertama yang diselenggarakan di Indonesia dengan tuan rumah bersama. Dan pola ini kemudian akan diikuti lagi oleh PON berikut, PON 22 nanti. Jadi NTT NTB tuan rumahnya bersama. Sekarang ini Aceh, Sumatera Utara. Jadi opening ceremony akan dipusatkan di Aceh, tetapi tetap ada opening ceremony di sini nanti juga diselenggarakan. Artinya kalau nanti selesai Stadion Utama Sena, maka disitulah pembukaan dan penutupan kita. Nanti mungkin akan ada semacam live streaming, menonton langsung dari Aceh, tapi tetap ada gelaran kegiatan kita di sini ketika opening ceremony. Karena atlet-atlet juga sebagian berada di Sumut, sebagian juga bertanding di Aceh. Nah, kalau untuk closing ceremony, penutupan itu dipusatkan di Sumatera Utara. Jadi kita nanti yang menjadi event penutup pemadaman obor PON. Penyalaan obor PON sebagai tanda pembukaan itu di Banda Aceh. Maka pemadaman obor PON di Sumatera Utara, Sumatera Utara. Nah, tepatnya di Sena itu nanti stadion kita itu. Oke, kalau seandainya dipresentasikan nih Bang, kira-kira persiapan kita untuk PON 2024 sudah berapa persen? Kalau dipresentasikan, ya saya pikir agak repot juga ya Risa ya. Ngukur presentasinya. Tapi, ya kira-kira misalnya sudah rampung sekitar 80%, tinggal 20%-nya lagi gitu. Kira-kira presentasinya dalam bentuk kita Pak? Belum. Paling ya sudah persiapan, artinya dari sisi anggaran, administrasi dan lain-lain sebagainya. Ini khusus administrasi, di banyak hal yang akan dilakukan. Ada nanti Chief Demission CDM, Chief Demission Meeting dan lain-lain sebagainya. Kemudian persiapan akomodasi, bayangkan Sumatera Utara akan kedatangan ribuan orang dari mulai atlet, ofisial dan lain-lain sebagainya, penonton. Sumatera Utara akan kedatangan ribuan orang, maka kesiapan akomodasi, perhotelan dan lain-lain sebagainya ini menjadi peluang sebenarnya. Jadi PON ini tidak sekedar pesta olahraga, tapi PON ini juga diharapkan seperti geliat ekonomi juga. Bagi ada semacam multiplier effect. Ada geliat ekonomi, orang berolahraga, menonton pertandingan, semangat semua, tapi di sisi lain ada geliat ekonomi, terutama UMKM. Kita harapkan nanti ini juga bisa berkembang. Jadi kalau persentase saya kira ya sudah di atas 50% ya, sudah, karena venue-venue sudah jalan, kesiapan lain-lain. Secara teknis nanti kita juga akan dipandu oleh KONI Pusat sebagai sebagai mentor penyelenggaraan ini, khususnya di sisi kejuaraan-kejuaraan atau pertandingan olahraganya. Ya, harapannya Bang? Baik, tentu harapan kita ke depan, kita sangat mengharapkan sekali masyarakat Sumatera Utara, baik yang berada di Sumut ini maupun masyarakat Sumatera Utara yang berada di perantauan, untuk memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan ini. Karena suksesnya penyelenggaraan PON di Sumatera Utara ini tidak terlepas dari dukungan kita semua. Bukan hanya penyelenggara, bukan hanya pemerintah, tapi kita semua, rakyat Sumatera Utara. Kita berharap masyarakat Sumatera Utara itu tidak sekedar menjadi penonton ketika event PON, tapi juga menjadi volunteer, menjadi relawan yang rela memberikan perhatiannya terhadap suksesnya PON di Sumatera Utara. Walau artinya tidak secara formal, tapi dia juga bagian dari volunteer yang akan mampu mensukseskan penyelenggaraan ini. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan
menunjukkan peran masyarakat kita, kultur Sumatera Utara, sehingga orang tetap ingat PON di Sumut itu PON yang sangat mengesankan. Tentu itu harapan kita nanti ke depan. Demikian, terima kasih ya. Terima Dek kasih, Risa, terima kasih kajian berita ya. Sukses. Bersatu kita juara.